Jadi kalau di preservasi digital, kalian akan ketemu OAIS. Ada S-nya di sana. Kalau satu lagi untuk jejaring, berjejaring, atau untuk pengelolaan perpustakaan digital, bukan preservasinya ya, tapi tentang pengelolaan perpustakaan digital, kalian akan belajar OAI. Jadi nggak pakai S. Nah, OAI biasanya lengkapnya adalah OAI minus PMH. Nah, sekarang kalian konsentrasi aja dulu, tapi jangan pernah lupa ada yang namanya OAI tanpa S dan itu beda. Yang kita pelajari hari ini, Open Archival Information System, OAIS. Apa sih OAIS? OAIS itu apa? Master pointer. Oke. Jadi OAIS itu adalah sebuah model. Model itu apa sih? Contoh ya, bentuk sederhana, gambar gitu. Atau kalau kalian seneng figur, ngumpulin figur, apa, game misalnya, atau film, kartun, banyak ya, action figure, model. Jadi di sini ada sebuah bentuk namanya referensi, model rujukan. Jadi model ini dijadikan dasar untuk eh, melaksanakan preservasi digital, kira-kira gitu. Dan OAIS ini sangat terkenal karena biasanya kalau sebuah eh, kegiatan preservasi digital mengklaim bahwa oh kita sudah mengikuti model OAIS, nah, itu berarti biasanya itu sudah sesuai dengan standar ISO. Kenapa? Karena ISO 14721 tahun 2002 dan sekarang 2012 itu sebenarnya sama saja dengan model referensi OAIS ini. Siapa sih yang bikin OAIS? Awalnya OAIS tuh bukan ISO yang bikin, bukan bukan lembaga standar internasional, tapi NASA, bagian dari NASA, Consultative Committee for Space Data System, CCSDS. Lalu kemudian karena ternyata konsep model CCSDS ini untuk pengelolaan arsip digital menarik gitu ya, maka kemudian model ini dijadikan ISO, standar internasional untuk pengelolaan arsip digital. Kira-kira gitu. Makanya kita perlu paham. OAIS, kenapa? Karena itu adalah sebuah standar internasional. Mau baca-baca lebih detail, ada www.oaisinfo. Nanti kalian bisa lihat. Jadi, pada prinsipnya yang harus kalian perhatikan, sebenarnya gambarnya sih sederhana ya. Ini kalian juga udah pernah saya tunjukkan gambar ini. Nah, ini adalah gambar OAIS. Intinya ada tiga fungsi, oke? Apa aja? Ada ingest, ada akses untuk pelayanan, dan ada storage. Tiga ini didukung banyak hal. Ada data manajemen, ada bentuk paketnya. Jadi ada ingest, ada archive, ada data management, ada akses, administration, dan preservation planning. Ingest itu apa? Kita lihat lebih detail lagi. Tapi juga 6 fungsi ini terbagi dalam tiga bagian, tiga lingkungan. Lingkungan itu apa aja? Kalau kita lihat, ada lingkungan produser, ya,
ada lingkungan manajemen. Nah, ini adalah pengelolaan itu sendiri dan ada lingkungan konsumen. Oke. Manajemen itu kita, nantinya Anda sebagai pengelola reservasi digital, produsen, ini adalah yang menghasilkan, yang membuat konten digital, yang membuat item digitalnya. Konsumen adalah yang menggunakan. Ada 3 lingkungan. Jadi kalau kita bicara preservasi digital, kita tidak bisa hanya bicara tentang internal organisasi kita saja. Kita harus juga mikirin produsen maupun konsumen. Intinya itu. Lalu kemudian kalau bicara tentang item digitalnya, maka item digitalnya itu ada 3 paket. Mereka nyebutnya package atau paket ya, kemasan, dikemas gitu. Ada yang submission, di sini artinya paket yang dikirim atau informasi yang dikirim oleh si produsen, archival information package, paket yang dikelola oleh manajemen, oleh internal kita, dan kemudian dissemination information package, paket yang digunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen. Antara SIP, AIP, dan DIP ini bisa saja berbeda atau bisa saja sama. Kenapa? Jadi kalau diceritakan di sini modelnya, maka sebuah preservasi digital dia harus punya tadi 6 komponen ya: preservation planning, ingest, administration, data management, archive, storage, dan akses. Komponen itu yang kotak, oke? Lalu kemudian yang bundar bukan bulat, lonjong, oval, SIP, AIP, DIP ini adalah package information-nya. Nah, yang di luar ini adalah di luar keduanya tadi, maka ini adalah lingkungannya. Lingkungan sebelah kiri produsen, lingkungan sebelah kanan konsumen yang memanfaatkan, dan kita sebagai pengelola lingkungannya manajemen. Oke, jadi kembali ke sini, submission paket itu yang dikirim oleh produsen, di ingest, ingest itu berarti diolah. Kalau di perpustakaan berarti dibuatkan deskripsi bibliografinya. Masih ingat katalog, metadata? Udah dapat kan ya? Kalian 2022, sekarang 2023. Mestinya udah dapat metadata 1. Udah dapat belum? Hmm? Udah dapat kan ya? Az-Zahra, udah dapat metadata 1 belum? Ya, Az-Zahra, ya Pak. udah dapat metadata 1 belum? Mata kuliah? Data-data udah. Udah kan? Nah, sekarang Nih. ingest, metadata menghasilkan apa? Kalau yang kalian pelajari. Buku dibuat metadatanya jadi apa? Kalau di perpustakaan. Katalog, data apa sih sebenarnya? Format. Hmm, Eh, apa? Ada yang bisa bantu Azra? Kalau nggak salah datanya data sih, Pak. Iya, itu metadata. Nah, outputnya sendiri apa? Wujud wujud nyatanya sendiri apa? berupa map. Map, oke, map dalam bentuk katalog atau online public access katalog, OPAC online ya, katalog online. Nah, kalau di sini sama, ingest itu pada intinya adalah mengidentifikasi apa? SIP, paket. Paketnya itu apa sih? Ya, berkas yang dikirim sama si pembuat item digital. Lalu paketnya ini di-ingest. Kalau bahasa Inggris ingest itu dikunyah. Ya.
kita bisa bilang ingest itu berarti kita olah sedemikian rupa. Apa yang diolah? Paket informasi ini. Kan yang dikirim file. File itu isinya apa? File itu buat apa? File itu cocoknya untuk siapa? Itu kadang-kadang nggak dilengkapin secara utuh dalam metadata informasi yang dikirim ke arsip, yang dikirim untuk disimpan di preservasi. Maka dari itu ingest ini menghasilkan descriptive information, informasi deskriptif. Kalau di buku ya berarti deskripsi bibliografi, kurang lebih gitu ya. Tapi karena kita tidak bicara hanya koleksi buku, tapi koleksi digital, maka kita bilang descriptive information, informasi deskriptif dari berkas. Berkas ukurannya berapa kilobyte, berapa megabyte. Kalau itu audio, apakah stereo, mono. Kalau video, berapa resolusinya, HD, 4K, atau apa. Oke? Dan seterusnya. Pokoknya informasi tentang paket. Nah, selain itu juga ingest ini akan menghasilkan metadata yang disimpan, termasuk juga descriptive information ini yang disimpan dalam data management. Jadi data yang mewakili eh, item yang dikirim oleh pembuat. Nah, data ini nanti dipakai intinya untuk apa? Untuk memberikan akses. Dia konsumen melakukan query, yang di query bukan fisik filenya, tapi metadatanya. Dikelola dalam data management. Ya, data management ini kembali menghasilkan informasi deskriptif dari data-data dari arsip yang kita simpan, dan itu yang diakses oleh konsumen, oleh pengguna. Paket, paket yang diterima dari autor, itu juga tidak serta-merta langsung disimpan. Kenapa? Kemarin kita sudah belajar kalau paket informasi yang disimpan itu harus dalam jangka panjang, sementara yang namanya produsen itu bisa saja mengirim format-format yang seadanya. Oke? Karena itu di sini di waktu ingest ini ada kemungkinan akan terjadi konversi dari paket informasi yang dikirim oleh pembuat item digital, lalu kita harus mengeformat ulang ke dalam format arsip yang standarnya sesuai dengan preservation planning kita, perencanaan preservasi kita. Audio, mau disimpan dalam format apa? Kalau NARA Amerika, maka dalam format apa? Saya agak lupa namanya. Loose leaf. Jadi dia bebas, enggak dikompresi, bukan dalam bentuk MP3. Loose formatnya. Jadi formatnya ukurannya gede. Nanti waktu dikirim ke konsumen dari arsip ini, aplikasi yang menyediakan akses terhadap arsip dan pencarian akan mengubah lagi format AIP kita ke format yang bisa diterima oleh si konsumen, pengguna. Nah, jadi ini adalah model yang ideal, sebuah preservasi digital, pengelolaan item digital. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu, Mbak. Bisa kebayang kerjaannya preservasi digital itu sebenarnya bukan hanya nyimpen, tapi kita juga membuat deskripsi, menyediakan akses terhadap deskripsi, menyediakan akses terhadap arsip, bahkan mengubah formatnya ke dalam format yang bisa
difahami oleh pengguna. Dan itu adalah tugas manajemen kalau kalian tergabung dalam organisasi yang melakukan reservasi digital. Oke, ini detailnya. Silakan dibaca lagi ya. Tadi kita sudah bahas. Kalau di sini yang disebut arsip, ya memang item digitalnya sih, objek digitalnya. Tapi arsip di sini bukan berarti arsip kertas ya, bukan berarti arsip seperti arsip record, tidak hanya terbatas record. Oke, soalnya bahasa bahasa Indonesia tidak mengenal archival. Dalam bahasa Inggris, archival itu ya arsip yang disimpan dalam bentuk bisa tidak hanya berupa arsip, bisa berbentuk video yang disimpan untuk jangka panjang, kira-kira gitu. Nah, kalau kita kan arsip ya udah semua arsip. Record, kita jadi record meskipun belum resmi. Jadi istilah ini juga harus kalian perhatikan nanti ke depan, apalagi kalau kalian tertarik untuk bermain eh, data science ya, istilah-istilah ini harusnya sudah kalian kuasain. Akses administration dijelaskan, lalu kemudian manajemen itu apa aja kerjaannya, siapa itu produsen, siapa itu konsumen. Jadi konsumen di sini bisa individu atau organisasi, ya kan? Atau bisa juga sistem lain, sistem yang secara otomatis memanfaatkan pencarian tadi untuk bisa mendapatkan objek digital yang kita simpan. Jadi biasanya kita nyebutnya sebagai designated community, komunitas yang kita layani. Oke, ini terjemahannya. Dan yang namanya komunitas yang kita layani bisa jadi berubah. Dan itu harus jadi perhatian. Karena itu reservasi digital tidak hanya bicara tentang itemnya saja, tapi kita juga bicara tentang lingkungan. Ada kemungkinan terjadi perubahan lingkungan yang mengakibatkan komunitasnya pun berubah. Dan itu harus diantisipasi. Kenapa? Karena kita harus mikirin DIP, Distribution Information Package. Paket informasi apa yang cocok buat konsumen. Oke, ini kita bicara SIP, tadi juga sudah dibahas, dan DIP. SIP, AIP, dan DIP. Oke, intinya itu OAIS. Kalau mau dibaca bukunya, kalian cari deh tuh ISO 14 sekian tadi. ISO tentang Open Archive Information System. Nah, kalau kalian nanya di perpustakaan itu wujud nyatanya kayak gimana? Maka ini ada lagi model yang menarik yang bisa kalian adopsi gitu ya kalau nanti kalian bekerja di perpustakaan. Modelnya namanya DSEP, Deposit System for Electronic Publication. Ini mencoba menggabungkan sistem yang ada di perpustakaan dengan model OAIS. Oke, mau bicara lebih detail lagi bisa baca bukunya ini. Bukunya udah lama, belum ada yang terbaru, tapi kalian bisa eh, karena DSCP ini sebenarnya dibuat juga sudah lama konsepnya. Apa itu DSCP? Jadi kalau kita coba lihat gambaran itu kira-kira kayak gini. Jadi kalian punya perpustakaan digital atau kalian sudah punya repositori digital. Kalian sudah punya sistem, ya. Nah, eh, kegiatan atau tahapan dalam pengelolaan
pengelolaan preservasi digital itu kan 1, 2, sampai 11. Oke. Ini kalau menurut modelnya si DSCP. Nah, waktu pemilihan, maka kita bisa memanfaatkan sistem yang sudah ada di perpustakaan atau di repositori kita. Untuk akuisisi juga kita bisa manfaatkan. Kita tidak perlu membuat baru. 1 sampai 11 ini juga bagian dari OAIS, model yang kita pakai. Nah, ini nanti di bawah. Jadi ini adalah tahapannya. Capture itu berarti kita mengumpulkan, menangkap. Registration kita mendaftarkan. Verification itu bagian dari ingest, termasuk kita mendeskripsikan. Nah, cara kita mendeskripsikan itu kita bisa menggunakan sistem yang sudah ada. Tidak perlu membuat sistem baru khusus untuk berbasis OAIS. Jadi ingest itu misalnya ini 1, 2, 3, 4. Nah, itu adalah bagian dari modelnya DSCP. Untuk penyimpanan DSCP, preservasinya sendiri DSCP yang ngatur. Jadi di sini basisnya OAIS. Tadi karena OAIS juga sudah ada distribution package, jadi yang bertanggung jawab terhadap maaf, terhadap pencerahan penyampaian objek digital ya DSCP. Yang ngatur aksesnya, siapa yang berhak untuk mengakses, apakah mahasiswa atau dosen, apa saja yang bisa diakses, nah itu kita serahkan lagi ke sistem perpustakaan yang sudah ada. Monitoring, nah karena DSCP di sana ada manajemen, maka harusnya DSCP bisa mengambil alih. Nah, jadi sistem yang sudah ada tidak harus serta-merta diganti gitu ya dengan sistem OAIS, tapi kita bisa memanfaatkan sistem yang sudah ada untuk beberapa tahapan dan mungkin kita harus bikin sistem baru supaya kompatibel, ya, supaya sesuai dengan eh, model OAIS. Nah, ini model OAIS disederhanakan ya. Di sini ada delivery, capturing, ini kan ini adalah produsen di ujung sini. EP itu berarti elektronik package-nya dikirim. Elektronik package-nya dikirim, dilengkapin, di delivery. Di sini ada bagian selection dan acquisition yang ngerjain. Nah, di capture, ini tugasnya si OAIS, ya kan? Jadilah dia SIP. SIP di ingest. Ingest itu tahapannya 4, 5, 7, dan 8. Intinya itu 4, 5 itu mendeskripsikan, 7, 8 itu nyimpennya. Oh, sorry, 5, 7, 8, storage dan preservation, ya kan? Nah, archival storage-nya 78, manajemen datanya juga di 78, administration, bagian monitoring kerjaannya, preservasinya sendiri intinya ada di 8, format yang terstandarisasi, lalu untuk akses ada di 7 dan 6, yaitu storage dan description. Ini kepake nanti waktu untuk akses. DIP-nya yang akan dikirim ke EP itu electronic package ya, yang akan dikirim ke user, itu tanggung jawabnya bagian 9. Jadi kita bisa lihat di sini OAIS-nya juga jalan sebenarnya. Model OAIS-nya juga bisa diterapkan dalam sistem perpustakaan yang sudah ada repositori. Tinggal kita bilang, ini adalah bagian unit preservasi. Oh, kalau ini bagian perpustakaan boleh. Di-handle sama perpustakaan. Kira-kira gitu.
Oke, ada pertanyaan dulu sampai di sini. Sebelum kita masuk ke apa sih yang kita perlukan kalau kita mau menjalankan model-model ini. Gimana? Ada pertanyaan? Cukup jelas? Oke, 44. Saya lanjutkan kalau gitu ya. Jadi di sini DSEP proses model, kita bisa menggabungkan sistem yang sudah ada dengan sistem perpustakaan digital jika kalian mau. Jadi tidak harus bikin sesuatu yang baru, kira-kira gitu. Nah, eh, jadi kalau melihat tadi model OAIS sama model DSCP, maka kalau kalian ingin menjalankan preservasi digital, maka kalian akan membutuhkan poin-poin ini. Pertama, kalian harus bisa memantau. Memantau bahasa Indonesianya apa? Ini memantau bahasa Indonesia. Bahasa hari-hariannya apa nih? Apa memantau? Ada yang tahu nggak memantau itu apa? Bahasa lain, kata lainnya. Melirik, Seeking. Bapak. Kenapa? Melirik, Melirik. memantau. Memantau itu melirik. Oke, yang lain kayaknya enggak deh. Memonitor, ya betul. Jadi memantau itu sebenarnya memonitor bahasa Indonesianya. Memonitor itu bukan bahasa Indonesia. Monitor itu bahasa luar, resapan, ya, kata resapan. Jadi kalian harus bisa memonitor perubahan yang terjadi di lingkungan kalian. Tadi ada 3 lingkungan kan? Ada lingkungan hardware, ada lingkungan produsen, ada lingkungan manajemen, sama lingkungan konsumer. Nah, berarti kalian harus bisa memantau itu semua. Memantaunya gimana ya? Kalian harus tahu hardware softwarenya apa yang sedang berkembang. Kalian mesti tahu perubahan apa yang terjadi di apa masyarakat dari komunitas yang kalian layanin. Dengan memahami perkembangan hardware dan software, kalian bisa lihat, oh ternyata jangan sampai perpustakaan gitu kalah dengan produsen. Karena produsen bisa aja punya format terbaru. Sementara kita nggak tahu format itu cara bukanya gimana. Wah, ya gimana mau ngeformat ke AIP, Archive Information Packaging, kalau kita nggak tahu hardware apa yang harus kita gunakan, software apa yang harus kita gunakan untuk membaca item digital yang dikirim oleh si produsen, ya kan? Jadi kalian harus bisa, harus punya kemampuan untuk memonitor apa yang terjadi di lingkungan sekitar kalian. Framework kerangka kerja dasar menghadapi perubahan hardware software yang memengaruhi objek digital. Nah, ini juga. Kalau kalian perhatikan perkembangan komputer sekarang ampun-ampunan. Software juga ampun-ampunan. Apalagi ada chat GPT. Itu bikin software gampang banget ya katanya. Kita bisa nanya, maka orang yang bukan ahlinya pun kadang-kadang bisa menghasilkan sesuatu. Nah, bagaimana kita memantau itu semua? Bagaimana kita membuat kerangka kerja? Kita nggak cuma sekarang yuk kita lihat apa sih perkembangan. Oh kita pergi ke pameran komputer nggak bisa gitu aja. Itu harus dibuat planning kerangka kerja yang jelas. Kalau ternyata hardware-nya berubah, apa yang terjadi? Kalau ternyata user berubah, apa yang harus dilakukan? Oke, jadi untuk memantaunya pun kita harus punya kerangka kerja yang jelas. Bagaimana pemantauan itu harus kita lakukan? Pemantauan perubahan. Struktur metadata, metada kurang T.
Metadata ini untuk apa sih? Untuk tadi membuat wakil dari dokumen kan. Dokumen dalam preservasi digital adalah item digitalnya. Jadi metadata item digitalnya harus lengkap. Bagaimana metadatanya bisa lengkap untuk melihat, oh arsip ini kapan terakhir kali dirubah? Oh, siapa yang merubah? Aplikasi apa yang dipakai untuk merubah berkas digital ini? Nah, itu kan harusnya bagian dari metadata preservasi digital. Karena nanti waktu pengguna mau pakai gitu kan, dia juga langsung tahu, oh ini dibikinnya pakai ini nih, pakai Word 2003 misalnya. Berarti saya pakai Word 365 bisa dong buka. Nah, kan gitu ya. Kalau kalian aja nggak tahu struktur metadatanya nggak lengkap, kalian mesti nyari-nyari kan. Mesti orang mesti buka pronom misalnya. Ribet deh kalau kayak gitu caranya. Cadangan backup bukan cukup untuk disaster recovery. Jadi kalian kalau bikin backup harusnya mengikuti standar backup untuk preservasi digital. Minimal 3 kopi dan tersebar di 3 tempat yang berbeda. Kalian bikin 3 kopi, tapi semuanya disimpan di kantor. Kantornya kena bencana, gempa bumi, atau tsunami, atau kebakaran, habis juga kan. Jadi backup itu harus disimpan di 3 tempat yang terpisah. Maka di situ baru apa preservasi digital itu bisa dianggap sudah mature, sudah siap. Kesadartahuan dan peninjauan kebijakan preservasi digital sebagai bagian dari kebijakan manajemen rekor organisasi untuk menjamin keberlanjutan. Awareness, ya, peninjauan, evaluation. Jadi kita harus bisa menciptakan awareness bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk organisasi. Pimpinan kita harus paham. Pimpinan kita juga harus bisa mengevaluasi kebijakan-kebijakan preservasi digital. Tadi kerangka kerja ini harusnya diwujudkan dalam bentuk kebijakan, kan gitu ya. Frameworknya masih cocok nggak? Oh, ada yang dirubah nih, ya silakan. Itu adalah bagian dari kesadartahuan kalian dalam pengelolaan preservasi digital. Kalau kalian kerjaannya cuman apa transfer dari analog ke digital ya, maka itu artinya kebutuhan untuk preservasi digital sebenarnya belum cukup. Banyak hal yang harus kalian perhatikan. Dan harus diperhatikan juga prinsip dari preservasi digital bahwa harus visible. Kita nggak bisa bilang, oke, kita akan bikin semua selalu yang terbaru. Semua yang terbaru tapi anggaran terbatas. Begitu kita ketemu sama pimpinan, sama peng, apa, eh, pengambil keputusan di tingkat tertinggi organisasi, kita bilang, wah, kalau untuk beli peralatan yang model begini, kita nggak bisa. Berarti kita harus bisa mencari alternatif yang disesuaikan dengan dukungan terhadap strategi yang kita pilih. Mungkin bisa jadi eh, strategi kita adalah oke, setiap kali ada software yang terbaru kita langsung update. Nah, tapi tunggu dulu Windows 10 ke Windows 11, berarti begitu Windows 10 launching, kita harus update semua sistem ke Windows 11. Kalau jumlah komputernya cuma 10-20, nggak ada masalah. Tapi kalau seperti Yarsi, yang labnya punya hampir ratusan, 500-an komputer, masuk komputer-komputer di unit-unit yang lain, bukan di lab gitu misalnya, untuk dosen dan segala macam. Berarti kan visibilitasnya nggak mungkin. Windows keluar langsung semua otomatis diupdate. Apa yang harus diputuskan dalam preservasi menghadapi tadi keterbatasan? Nah, berarti kita harus bikin sesuatu yang visible. Tapi yang visible itu sendiri harus sustain, harus bisa diyakinkan
mampu berjalan untuk waktu yang panjang, sustainable. Karena kita nggak tahu kapan data atau objek digital itu eh, akan kedaluarsa, kasarnya kayak gitu. Kalau peneliti misalnya, peneliti itu kalau ada data-data yang lama, itu senang banget. Kenapa? Karena dia bisa membandingkan data yang lama dengan data yang baru, lalu dia bisa menyimpulkan. Nah, yang lama itu berapa lama sih? Kan itu catatannya ya. Mungkin kalau ilmu apa komputer, program-program yang kuno bisa saja sudah dibuang karena dianggap memang sudah nggak ada manfaatnya. Tapi kalau di ilmu sosial itu buku-buku yang lama ya, tulisan-tulisan kuno itu tetap ada manfaatnya. Buktinya apa? Lontar sampai sekarang punya nilai sejarah kan. Nah, berarti gimana nih? Sustainable item digital kita juga harus bisa memastikan itu. Practical, tadi ini nyambung dengan visibilitas ya. Visible tapi nggak praktis ya susah juga. Intinya adalah penerapannya harus dalam batas masuk di akal terkait dengan kesulitan maupun dengan biaya. Kita nggak punya ahli, kita nggak punya orang, tapi kita mau eh, preservasi digital kita yang tercanggih. Biayanya kita nggak punya, ya berarti kan nggak praktik juga kan. Nggak praktis juga prinsip yang kalian pakai. Appropriate, kesesuaian, relevan dengan jenis rekor maupun metadata yang dilestarikan. Tadi kita bicara visible, sustainable, practical. Kita bicara tentang pendukung dari item digitalnya itu sendiri. Item digitalnya sendiri apa? Ini prinsipnya appropriate. Jadi apa yang semua yang kita pilih harusnya relevan, dikaitkan dengan jenis item yang kita simpan maupun metadatanya. Oke. Dan kalau kalian memang mau konsentrasi ke preservasi digital, mau nggak mau kalian harus memahami bahwa preservasi digital itu kerjaan kelompok, bukan kerjaan perorangan. Karena di preservasi digital kita bicara multidisipliner. Ada orang komputer di sana, harus ada orang eh, apa perpustakaan mungkin atau repositori. Mungkin juga di sana harus ada arsitek karena dia harus merancang bangunan yang sedemikian rupa bisa bertahan sampai dengan sekian lama. Ruangannya harus seefisien mungkin, meskipun di luar ruangan di luar ruangan, misalnya ruangan simpan kita suhunya tinggi, tapi dalam ruangan tetap harus. Nah, di situ artinya kita nggak mungkin menguasai semuanya sendirian. Jadi mau nggak mau kita harus kerjasama. Kita juga harus fleksibel, jangan terlalu rigid. Karena ingat format-format software itu cepat sekali berubah. Dan kalaupun kita bicara format, mungkin di bagian riset yang dibutuhkan adalah format database. Sementara di bagian keuangan bisa jadi format Excel saja cukup. Nah, jadi artinya sistem kita pun harus fleksibel. Kita harus bisa menerima akses yang punya atau apapun itu database-nya si peneliti. Tapi kita juga harus bisa menerima berkas Excel gitu dari unit keuangan. Streamline, link langsing, singkat ya. Kalau bisa terintegrasi dari hidup pengembangan sistem di organisasi. Jadi kalau ada orang IT, maka kita harus bisa nempelin
persis seperti di SAP tadi, nempelin model kita ke dalam sistem daur hidup atau siklus pengembangan sistem yang ada di organisasi. Jangan berdiri sendiri, karena pasti akan mahal mengelola dua sistem yang terpisah. Ini tahapannya yang biasanya akan dilakukan sebelum kalian mulai benar-benar melaksanakan preservasi digital. Kalian harus survei, kalian harus bikin rencana, survei siapa yang bisa diajak kerjasama, internal, eksternal, karena tadi multidisipliner, nggak mungkin kalian kerja sendirian. Lalu kalian harus merancang kerjasamanya kira-kira seperti apa, siapa yang bertanggung jawab untuk kerjaan apa, mesti jelas. Dan kemudian kalian membangun strategi PD, preservasi digital. Mau refreshing berapa lama, atau mau semuanya dikonversi ke kertas saja. Karena kertas dijamin lebih mudah dan lebih awet. Belum tentu murah. Belum tentu lebih mudah dalam artian mudah melestarikannya ya, kalau kertas banyak standarnya. Nah, kalau ini membangun strateginya, kita bisa pilih yang mutusin atas, artinya pimpinan, atau yang mutusin orang-orang di teknik. Bottom up berarti orang teknik yang mutusin. Berdasarkan pengalaman di lapangan, maka 1, 2, 3, 4 kita akan mengerjakan ini. Itu strateginya dibangun bottom up. Tapi kalau top down, maka yang bilang itu adalah pimpinan organisasi, pengambil keputusan. Oke, untuk preservasi digital kita akan membuat 1, 2, 3. Yang lain harus ngikutin. Kalau tidak ngikutin berarti mereka melanggar kesepakatan organisasi. Oke. Nah, tingkatan strategi itu sendiri ada banyak. Basic, enhance, sama advance. Mungkin yang basic bisa kita kerjakan. Tapi begitu advance dan enhance dan advance, maka kita harus kerjasama dengan orang lain. Bisa jadi kita nggak punya kompetensinya. Jadi strategi ini juga harusnya dibangun dengan memperhatikan tadi pendekatan-pendekatan maupun strategi-strategi yang cocok untuk preservasi digital di organisasi kita. Berhubungan dengan metadata, maka kita harus gunakan standar-standar yang ada untuk preservasi digital. Kita nggak lagi bicara hanya ACR2 dan MARC misalnya, tapi kita akan bicara premise, ISAT, MATS, banyak banget. Dan sebelum melaksanakan preservasi digital, pastikan kalian memahami kompetensi, kapasitas dari staf yang ada. Kalau kapasitasnya memang belum mencukupi, mungkin kita siapkan dulu pelatihan sebelum kita beli peralatan. Pastikan bahwa kemampuan teknis maupun kemampuan staf bisa mengoperasikan peralatan misalnya. Nah, itu adalah kita melakukan identifikasi. Survei ini harusnya juga bisa menghasilkan identifikasi terhadap kemampuan teknis dari staf. Oke, ini detailnya tingkatan strategi basic apa saja bisa dibaca sebenarnya ya. Ini yang basic, ini yang enhance, dan ini sebenarnya bukan enhance. Pokoknya ini strategi-strategi yang mungkin yang paling basic, justru ini yang paling basic ya. Kalau kalian belum punya, tapi kalau udah punya berarti tinggal di enhance untuk memastikan sesuai dengan strategi yang kita pilih. Ini ingat yang namanya item digital nggak bisa dilihat dengan mata telanjang, harus dengan alat. Jadi kalau deskripsinya lengkap,
maka berkasnya itu nggak perlu dibuka terlalu sering gitu. Dan record item yang mau kita kasih ke user, formatnya harus disesuaikan, oke? Karena bisa jadi record yang dibutuhkan itu eh, record yang memang harus hasil daur ulang. Itu adalah strategi yang harus diperhatikan. Nah, kalau bicara teknik, teknik itu berarti kita milih cara apa gitu ya. Cara apa yang kita gunakan untuk preservasi digital. Ini tidak hanya untuk OAS, tapi bisa untuk semua. Kita melakukan refreshing, jika tidak dilakukan, rekod hilang. Kita harus upgrade hardware maupun media simpan. Itu adalah refreshing. Kita migrasi, berarti ini reformatting. Oke. Kalau ini refresh, hardware-nya tadinya i3, sekarang kita mesti ganti i9 karena sudah tidak lagi mampu mengelola data segini besar misalnya. Jadi kita mengupgrade media simpannya. Oh, dari CD sekarang kita mesti ganti ke LTO, Linear Tape Open misalnya. Itu adalah refreshing. Tapi kalau migrasi, kita pindah dari 97 ke 2007, sekarang mungkin pindah ke 2023 atau 365 kalau itu Microsoft punya. Kalau Linux ya berarti kita formatnya diganti, normalisasi sesuai standar, dan ini artinya terjadi konversi data. Kita bisa melakukan migrasi sesuai dengan permintaan. Bisa jadi rekod dibutuhkan, ya. Jadi migrasi itu dilakukan pada saat, oh kita punya 50 ribu item digital yang harus dimigrasi. Hmm, bisa saja waktu saya minta dong format ini, nah format itu saja yang dimigrasi. Dan kemudian itu yang disimpan. Nanti kalau ada user lain gitu kan, minta juga untuk data yang agak beda, ya nggak ada masalah. Berarti nanti lama-lama aset digital kita juga akan termigrasi dengan sendirinya. Emulasi, emulasi kalian udah belajar belum? Belum ya. Enkapsulasi kita sudah belajar dengan virtual machine kemarin, minggu lalu. Yang emulasi nanti kalian bisa coba di archive.org. Nah, untuk praktikum, kita akan lihat tahapan OAS itu ternyata cara kerjanya seperti apa sih. Ada nggak sih software yang bisa langsung melakukan itu semua? Kalau tadi dilihat kan kerjanya banyak ya. Kalau cuma satu file mungkin nggak ada masalah. Tapi kalau kita baru mulai, lalu koleksi kita sudah ada puluhan ribu, nah berarti kan panjang banget tuh. Ingest satu-satu, manual. Wih. Nah, Preservica ini adalah sebuah perusahaan yang menawarkan jasa preservasi digital dengan model OAS. Jadi menarik buat kalian perhatikan. Oke, kalau bicara Preservica, maka jangan lupa Droid dan Pronom dan ini OAS. Nah, ada lagi satu lagi. Kalau ini kita bayar, yang gratisnya ada. Kalian bisa daftar nanti kita praktikkan. Tapi kalau yang Arifmetika, ini adalah full open source. Jadi kalian bisa manfaatkan Archivematika untuk mengelola item digital di organisasi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan.
Kayaknya nggak ada pertanyaan deh. Biasanya nggak ada pertanyaan. Bener nggak? Ada yang mau ditanyain? Pak, maaf boleh Hmm, nanya, kalau untuk nanti praktikumnya itu aplikasinya berbayar atau udah open source? nanti kita lihat. Kita akan lihat satu-satu. Oke, saya belum putuskan. Mungkin saya diskusi juga sama Bu Nita. Apakah Bu Nita juga akan eh, ada materi praktikum? Kalau ada kan berarti nggak bisa semuanya tentang preservasi digital. Harus ada juga tentang yang eh, konvensional. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita saya stop share dulu.